Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sahabat argumen.co. Di sini bersama saya Hanif Syarafi Wiratama. Saya adalah seorang mahasiswa pendidikan agama Islam. Begitu. Dan di sini kita bersama dengan menurut saya adalah orang-orang yang cukup keren, yaitu ada Mas Anas yang selaku sapa dulu Mas kamera. Oke. Ada Mas Naji. Sapa dulu Mas di kamera, silakan. Ya. Sahabat-sahabat kita. Ya, mungkin teman-teman pada kali ini kita akan membahas ya mengenai tentang kegiatan di bulan Ramadan yang mungkin itu bisa sampai kepada argumen.com ini begitu. Kira-kira dari Mas Anas ini sebelumnya dari mana Mas? Sampai mana tadi? Tadi teman-teman kita dari Sragen. Wah, dari Sragen. Perjalanan yang cukup lama, tapi untung malam. Jadi ketika Ramadan pun kita berjalan ya sampai-sampai ketika haus langsung minum. Oke. Berapa lama perjalanan perkiraan? Ya kurang lebih 2 jam ya. 2 jam ya. Aman ya perjalanan. Alhamdulillah. Lurus Siratal Mustaqim. Betul. Mas Naji dari mana Mas Naji? Saya dari Makam Haji Mas. Dari Makam Haji. Iya. Sama siapa ke sini Mas? Saya sendiri. Oh sendirian. Oke. Kira-kira di bulan Ramadan ini keseharian dari Mas Anas dulu lah. Kira-kira ngapain aja di Sragen? Tadi katanya dari Sragen kan, otomatis keseharian di bulan Ramadan di Sragen. Jadi begini Mas. Oke. Bulan Ramadan itu tahun ini berbeda bagi saya. Wah, kenapa berbeda? Karena ada tugas khusus. Kemudian kita melakukan dakwah Wah, keren banget. Luar biasa. di salah satu pondok gitu. Dan uniknya pondok itu ada 4 yayasan. Jadi dari MI hingga perguruan tinggi ada lengkap. Wah, lengkap ya. Betul. Jadi satu pondok ada 4 yayasan yang menaungi. Satu yayasan yang menaungi. Oh. Luar biasa. Tapi berjenjang. Oh, 4 tingkatan ini dinaungi satu yayasan. Betul, Luar berjenjang. biasa. Luar biasa sekali sahabat-sahabat argumen.co. Pasti ada suatu cerita lah, tidak mungkin tidak. Bagaimana kemudian tadi Mas memantik satu yayasan menaungi 4 instansi yang bertingkat atau secara hierarkis begitu. Kira-kira bagaimana keseharian di sana? Ada nggak mungkin sesuatu yang mengena di hati Mas Anas begitu? Kalau mengenai kondisi ya, dari pagi hingga malam gitu kan. Kurang lebih 2 pekan kita melakukan aktivitas yang hampir sama. Ketika sore sampai malam. Tapi ada satu aktivitas yang unik bagi saya. Apa itu? Ketika itu saya diminta oleh teman-teman guru gitu kan, mengisi materi moderasi beragama. Wah, di mana itu? Nah, itu di salah satu MTS. MTS membahas MTS. moderasi beragama. Betul. Luar biasa bagi berarti ya, sekolahnya luar biasa. Itu sekolah Muhammadiyah berarti? Sekolah Muhammadiyah. Wah, luar biasa. Nah, bagaimana ceritanya, Pak? Kira-kira posisi siswa di sana apakah dapat menerima moderasi beragama gitu? Siswanya dari kelas 1 SMP, 2 SMP, luar biasa. 3 SMP. Dan uniknya, bagaimana ini menerangkan moderasi beragama yang sedang ramai dengan materi yang berat? Betul. Tapi untuk anak SMP. Betul, anak SMP. Ini yang aneh Mungkin sekali. barangkali di sana itu ingin melintas zaman. Betul. Tapi kapasitasnya ya gimana di sana? Alhamdulillahnya mungkin ada 2-3 yang interaktif sih. Karena saya mencoba menyederhanakan moderasi beragama itu sendiri. Betul. Mungkin bisa di-spill sedikit Mas menjelaskan kepada anggap mungkin kita ini adalah anak SMP. Karena menurut saya moderasi beragama mungkin setingkat mahasiswa pun masih belum bisa menerima gitu, apalagi dengan paradigmanya, apalagi ini masih SMP begitu Mas. Belum lagi diskursus moderasi beragama kan ini kadang tarik-tarikan narasi gitu. Betul. Dari ormas yang ini dengan ormas yang lain. Betul. Ya. Terus mencoba memahami dengan pemaknaan kepada siswa yang SMP gitu. Betul. Sederhananya begini. Kalau untuk anak-anak MTS, SMP saya coba cari ya beberapa referensi gitu. Gimana sih menyederhanakan materi yang seberat ini? Langsung ke prakteknya, ke contohnya kayak
hal sederhana ketika kita saling menghormati nih antara perbedaan, antara ideologi yang saling berbeda di antara kita. Bahkan kan moderasi beragama juga nanti juga ke bawah terhadap perbedaan agama juga. Nah, gimana sih kita menghormati antara perbedaan itu sendiri? Terus dalam kehidupan sehari-hari teman-teman itu ada. Jadi ketika kita saling bertemu yang mungkin dengan Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah ataupun dengan yang berbeda lain, ormas yang lain, kita coba melebur bersama mereka. Karena disitulah titiknya yang saya kira bisa mencoba masuk ke ruang berpikirnya anak-anak MTS. Betul. Tapi mayoritas yang bersekolah Muhammadiyah semua atau campur? Nah, uniknya atau juga dominannya di mana? di sana ada, saya ketika nanya itu ada yang Muhammadiyah, mayoritas Muhammadiyah sih. Tapi ada yang Nahdlatul Ulama, bahkan ada LDII. Wih, luar biasa. Ada di sana. Muhammadiyah, ada LDI ya. Betul. Jadi di kampung itu beragam sebenarnya. Luar biasa ya. Tapi interaktif ya, cukup interaktif lah ya. Ya 2-3 yang lainnya rame semua. Yang lain rame, yang lain bisa bertanya. Ya itu sama lah kondisi mahasiswa sekarang. Betul. Sangat relate sekali. Tapi berbicara mahasiswa mas, tapi kayaknya tidak ada bedanya hasil akhirnya daripada siswa dan mahasiswa jika kita melihat dialitis di dalam forum begitu. Justru yang ada di bangku perkuliahan tidak layak disebut mahasiswa. Justru hanya siswa aja maunya. Betul. Karena tidak ada perbedaan dengan kapasitas dialektikanya tadi. Betul. Begitu ya, luar biasa. Berarti itu hal yang paling unik ya selama di Sragen ya mas ya? Ya, menurut saya itu sangat unik. Baru saya itu mendapatkan materi untuk anak MTS. Untuk anak MTS moderasi beragama. Oke. Jadi dari Mas Anas, kita dari Mas Naji nih sekarang kita beralih ke Mas Naji sebentar. Kira-kira apa hal yang paling mengena dalam diri Mas Naji selama Ramadan ini di makam haji tadi kan? Nah, bagaimana? Di makam haji nggak ada sih mas. Oh nggak ada. Kenapa? Ataukah mungkin Ramadan ini lain dengan Ramadan sebelum? Ya sama aja sih, cuma berbedanya itu tahun ini tuh kalau tahun lalu itu kan lebih banyak mengisi sebagai imam. Tahun ini tuh banyaknya ngisi kajian. Masya Allah. Berarti naik tingkat dong mas? Bukan, maksudnya mungkin nggak ada orang ya, saya jadi pilihan terakhir gitu. Kan ada masjid itu meminta tiap hari Ahad kajian 50 menit tapi nggak bebas, ditentuin materinya. Temanya. Iya, jadi kan. Nah kira-kira gimana mas? Kayaknya ada kesan tersendiri deh, atau malah kayak, aduh kayaknya beban nih. Nah itu beban atau bagaimana? Saya yang jarang membaca tentang sejarah Nabi, tapi ditentukan temanya dan sahabat, ditentukan nama sahabatnya Oh, pun. Jadi kebetulan bahas sahabat Nabi. iya, harus buku pun nggak punya ya kan, buku tentang sahabat Nabi tertentu. Jadi perlu nonton YouTube, perlu baca artikel-artikel. Tapi kan kisah-kisah sahabat itu juga nggak semuanya sampai 40 sampai 50 menit ya. Jadi suka agak gelagapan juga pas ngisi kajian. Jadi nggak enak juga ya sama jamaah gitu kan. Mungkin bisa di-spill tokohnya siapa mas? Barangkali kalau misalnya familiar kan mungkin tokoh-tokoh seperti sahabat-sahabat Nabi yang kita kenal, yang 25 Nabi yang harus diketahui. Jadi anak-anak kan tahu. Kalau Ahad pertama itu kan kisah Abu Bakar kan puas ya, jadi 50 menit 2 jam pun bisa. Bisa ya. Nah yang kedua itu ditentukan namanya tuh Abu Dzar Al-Ghifari. Jadi saya lihat itu, misal saya cari di YouTube, Adi Hidayat menjelaskan hanya 5 menit. Hanya 5 menit. Nah, kemudian Khalid Basalamah sekitar 20-an menit. Sedangkan mengisi kajian itu 40 sampai 50 menit. Tapi pernah nggak mas sebelum waktunya terputuskan selesai materi? Oh, pernah. Oh, pernah. Lantas bagaimana mas melakukan Jadi hal itu? kita sebagai pemantik kajian itu ya. Jadi harus ada gengsi juga Ada sama gengsi. jamaah, jangan sampai terlihat ini kehabisan materi. Oh gitu. Menjaga image Nah, ya. jadi kita ya dengan solusi-solusi alternatif yang lain. Kalau kemarin saya lakukan itu
langsung mengajak berdoa bersama para jamaahnya. Luar biasa emang ini. Jamaah tuh ya oke-oke aja kan diajak berdoa di bulan puasa dengan diiming-imingi doa yang mustajab saat berpuasa kan. Puasa betul. Tapi dari Mas Naji, Mas Anas, kira-kira Ramadan ini ada yang berbeda nggak kira-kira? Karena saya sendiri merasakan Mas, suatu perbedaan. Ya nauzubillahnya, entah Allah mencabut suatu kenikmatan kita tidak tahu. Tapi kita senantiasa berusaha menggapai hakikat takwa pada Al-Baqarah 83 toh. Wah, Nah, itu yang kemudian substansial sudah pembahasannya. nah, kira-kira Dalam dari sekali ya. Dari Mas Naji benar salah satunya yang dulunya mungkin kita sering bertugas ini mungkin bahasanya jobnya sedikit lah kita mendakwahkan ilmu kita. Namun dari yang bisa dikatakan Mas Anas dan Mas Naji ini kan mubalik, seorang yang kemudian berdakwah di kalangan masyarakat. Ada nggak suatu hal yang berbeda tahun ini Ramadan? Dalam ranahnya mungkin takwa, iman dan lain-lain begitu, atau hal spiritual di dalam Ramadan. Gimana Mas Anas? Gimana Mas Anas? Banyak sekali. Enggak. Jadi perubahan spiritual itu saya merasakan semenjak 3 minggu menjelang Ramadan. Bahkan itu terus ketika bulan Ramadan. Entah apa yang sedang terjadi, gejolak apa, tapi itu terjadi. Yang biasanya sholatnya kadang-kadang gak di masjid, oh alhamdulillah, tiba-tiba langsung tiba-tiba. Masya Allah, luar biasa Mas. Berarti ada daya ya Mas. Ada bahasa intrinsik di dalam ini untuk Nah, membaca. saya bingung itu. Nah. Apa yang menjadikan Mas Anas ini tergerak yang bisa mensubsidikan bahwa kayak dari yang sebelumnya jarang atau kadang-kadang ke masjid tapi menjadi rajin ke masjid, ada suatu hal apa yang bisa menyebabkan itu? Yang menyebabkan itu sebenarnya saya pusing ini menjelaskan faktornya itu banyak sekali. Faktornya itu banyak sekali. Mungkin bisa jadi karena putus cinta, galau, Ya, barangkali karena cinta ditolak, tahajud tahajud bergerak atau tahajud bertindak. tahajud bertindak. Mungkin Kadang saya baca quotes sekarang itu begitu. Rasanya terakhir itu ya. Jadi dalam 3 pekan sampai Ramadan hingga sekarang, ketika saya lihat media sosial gitu kan, jenuh gitu. Dari kejenuhan media sosial itulah kemudian malas main HP, terus kemudian kita bergeser beribadah, membaca buku dan lain sebagainya. Ini pergeseran yang Transformatif sekali. Dan itu yang menarik sih Itu yang di bulan Ramadan ini. Berarti sehari selesai berapa juz Mas? Allah. Ya kita nggak mulu-mulu sih. Nggak mulai-mulai ya. Karena tadi Mas mengimbangi dengan bacaan buku tadi ya, mengatakan ya, Masya Allah luar biasa. Kadang kita bingung bro. Wah, apa yang dibingungkan? Pagi-pagi itu kan Senggang waktu. senggang sekali. Apalagi saya semester 8. Nggak tahu mau ngapain. Ada matkul ya. Nggak ada matkul ya Mas ya. Paling kosong, nunggu wisuda tinggalnya. Iya betul. Itu yang bingung sekali. Nah, Mas Naji gimana kira-kira? Pertanyaannya sama. Apa pertanyaan? Saya lupa juga pertanyaannya tadi. Hal spiritual apa? Hal spiritual apa yang mungkin merasakan ada nggak perbedaan di bulan Ramadan kali ini? Agak berat ya. Tapi ada satu hal saya rasa yang terus terngiang-ngiang dalam hati itu justru menghunjam jiwa. Menghunjam jiwa luar biasa. Sampai ke jiwa mas. Iya, tapi belum teraktualisasikan. Waduh, berarti baru sampai jiwa. Iya, itu dia berat sebenarnya. Seperti sebelum Ramadan kan bertekad kuat ingin fokus ibadah, tapi nyatanya juga ya nggak fokus-fokus amat gitu. Sebelum 10 terakhir sudah tekad menghunjam jiwa ini kuat Untuk beritikaf. belum juga beritikaf sampai sekarang ya kan. Jadi ya mungkin 3 hari terakhir besok lah ya. 3 hari terakhir. Kira-kira konsisten nggak itu Mas? Atau bisa dipegang nggak 3 hari ke depan kita ini melakukan bahasanya bermuasabah dan beritikaf menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Menghadap dalam artian kita mengeluarkan hakikat iman dan takwa kita di masjid. Kalau saya nggak bisa ini ya menjamin diri saya sendiri. Tapi pasti ada suatu teknik lah atau bahasanya rahasia yang kemudian nanti bakal Mas Naji
lakukan atau bahasnya tadi baru sampai jiwa akan diaktualkan dalam 3 hari ke depan itu ngapain aja itikafnya? Itu kita harus mengaji lah intinya. Mengkaji luar biasa. Mentadaburi ya. Mentadaburi. By the way, teman-teman semua, Mas Anas dari prodi apa? Saya dari prodi Hukum Ekonomi Syariah. Luar biasa, anak hukum rumahnya teman-teman. Mas Najib? Saya dari Teknik Informatika. Dan informatika yang hafal dalil begitu ya? Teknik Informatikanya Tuhan. Allah, luar biasa. Aduh, langsung kena di hati saya. Berarti bisa dibilang ilmu Al-Quran tafsir ya? Ilmu Al-Quran dan tafsir. Luar biasa. Nah, sudah belajar tafsir berapa Mas? Jadi sebenarnya ini sebagai beban moral ya. Ketika ditanya program studi, Nah, yang ditanya tafsir, padahal bacaan itu bukan tafsirnya, tapi bagaimana metode untuk menafsirkan yang metodologi dipelajari tafsir. ya. Sejauh ini ada kesulitan Mas di ilmu Quran dan tafsir. Kalau Mas Anas mungkin kita sudah clear karena sudah semester 8 dengan menunggu wisuda. Kalau Mas Najib nih yang mungkin masih baru semester 6. Sebenarnya kalau saya pribadi ya, saya merasa terlambat untuk membaca karena kemarin ya disibukkan di organisasi 1 tahun. Luar biasa. Jadi merasa ketertinggalan lah. Jadi saya sekarang baru baca buku-buku matkul yang semester 4, semester 2. By the way, Mas Anas berbicara tadi menyinggung organisasi. Mas Anas kayaknya ada pengalaman organisasi ya? Alhamdulillah sudah selesai ini. Sudah selesai. Ngomong kayaknya sebelumnya menjadi ketua MUM IMM ya? Alhamdulillah. Masya Allah, luar biasa. Mas Nadi juga tadi menyebut organisasi jelas karena tadi menyinggung dirinya. Sempat jadi ketua umum himpunan mahasiswa prodi ilmu Quran tafsir. Iya sempat. Luar biasa. Jadi kira-kira kesibukan dari sebentar. Nah, Kalau masnya waduh tanya saya. Masa gimana nih? Kesibukan bulan Ramadan kita. Kesibukan saya mengalir sih Mas. Ketika ada yang meminta menjadi imam atau penceramah, insya Allah siap. Kemudian ini lagi disibukkan di, alhamdulillah saya menjadi duta PAI. Allah. Jadi saya harus membranding prodi pendidikan agama duta Islam. prodi ya, duta prodi, prodi. Itu betul. orang-orang pilihan ya. Sebenarnya tidak juga sih Mas. Tapi tetap ada tahap seleksinya saat itu. Tetap bukan orang sembarangan lah yang Ya, jadi duta bukan orang prodi. sembarangan. Orang terpilih ya? Orang terpilih. Bahkan mungkin dilihat followersnya Mas. Mungkin itu yang perlu dilihat saya. Namun sebenarnya saya ada keresahan Mas. Semenjak saya berkuliah di prodi PAI ini, saya tidak menyalahkan kurikulum, tapi saya agak resah dengan mungkin bisa jadi di sini dan para jajaran mahasiswa PAI, terutama angkatan saya angkatan 21. Itu mereka aktif di kelas hanya sebatas untuk mencari eksistensi penggapai absen dan nilai tambahan. Padahal menurut saya kita aktif di forum itu ya untuk menggapai keilmuan kita atau menguji bacaan kita sebenarnya. Nah, kira-kira dari Mas Anas Mas Naji ini mengalami pengalaman itu enggak di kelas begitu? Gimana Mas Anas? Gimana Mas Anas? Selaku yang sudah semester 8 begitu. Lebih- Hal umum itu. Lebih Jam terbangnya lebih tinggi lah di ruang lebih kelas. jauh, betul. Hal umum itu sering terjadi. Dan ada satu kejadian unik itu. Wah, gimana tuh? Salah satu kawan saya dari pondok perkaderan juga dia. Oh begitu. Iya. Di satu kondisi melakukan debat terhadap guru. Keren. Luar biasa ya. Guru di debat. Betul. Nah itu lanjut dulu. Tapi anaknya sekarang udah keluar. Sudah keluar pasti. Iya. Di Karena belakang. ada satu hal Oh, ada satu yang hal. membuat ia punya tanggung jawab baru. Luar biasa. Jadi orang istimewa ini alhamdulillah melewati fase itu, tapi kemudian dia akhirnya ya putus sekolah. Entah putus sekolah, entah itu cuti, belum ada kabar lagi. Oh tidak ada kabar. Tapi dia cukup mewarnai, mewarnai di teman-teman kampus, khususnya di prodi saya. Ataukah dia membangun sejarah baru? Oh tidak, Oh tidak. Oh tidak, berarti tidak membuat sejarah. tapi dia menciptakan banyak orang yang akhirnya nggak suka sama dia. Kok malah nggak suka sama dia Mas? Anehnya itu. Membangun warna. Membangun warna. Betul. Tapi bagi mereka yang tidak suka diskusi itu, pada akhirnya
mengasingkan orang ini siapa sih? Kritis nalar kritis menurut saya. Degradasi moral intelektual. Betul. Jadi teringat Paul Freire itu mengatakan ada 3 kesadaran. Mungkin itu kesadaran magis ya, atau bahkan mungkin masih naif begitu, belum sampai mencapai titik kesadaran kritis. Oh begitu di Prodi HES ya. Nah, dari IKT bagaimana? Di mana Mas? IKT. Prodi IKT itu ya karena latar belakangnya sebagian besar mahasiswanya adalah pondok-pondok salafi, santri semua, Mas? tradisional. Ya, jadi ketika Anda masuk ke kelas IKT itu Sholat. seperti bukan maksudnya Surga. seperti masuk ke ruang pondok pesantren. Allah. Jadi Berarti berpeci, bercadar. sebagian besar pakai peci, jilbabnya gede-gede. Oh, muslimah. Iya, jadi tempat duduk pun terpisah. Di sini Luar kubu-kubu pria, sebelah sini kubu-kubu perempuan. Berarti ada satir di situ Mas. Tapi pakai satir Enggak kepala pakai itu. satir. Oh enggak. Tetapi ketika keluar kelas pun yang laki-laki keluar, baru perempuan. Oh, ada Jadi tatarannya seperti ya. tradisi-tradisi yang di pesantren itu masih Luar terjaga. biasa. Kayak di surga berarti Mas ya? Nah, di surga juga. Oh, Mas, surga juga. Ngomong-ngomong surga, pernah ke surga nggak Mas? Oh, belum. Tapi ini Mas, ada satu hal yang menjadi mewarnai diskursus keilmuan di IKT karena tadi latar belakang itu dari pondok-pondok salafi. Ketika kita mencoba mendiskusikan misal materi-materi tafsir yang kontemporer yang cukup kontroversial, jadi itu cukup ramai kemarin seperti membahas Aminah Wadud. Wah, luar biasa. Itu kan secara fikih jelas menentang kan. Kan pondok-pondok salafi tradisional ini kuat kitabnya. Betul. Jadi ketika dibalas dengan argumen-argumen yang memang sesuai dengan metodologisnya, kalau alumni pondok salaf ini jawabnya cuma ya dari Al-Quran kayak gitu, ya sudah kayak gitu. Oh, berarti jadi ini begitu. kembali ke Al-Quran dan hadis. begitu. Bahasanya ulama sudah menetapkan seperti ini. Kamu siapa? Nah, Oh, begitu. Berarti bahasnya sami'na wa ata'na banget. iya, sami'na wa ata'na. Luar biasa. Kalau saya mungkin masih ada sami'na wa asaina ini. Begitu ya Mas. Jadi daya akalnya nih kurang ya yang pondok dan Iya, salaf. rasionya kurang dimainkan kalau rata-rata di pondok yang alumni pondok salaf gitu ya. Padahal menurut saya kalau di pondok harusnya dia paham metodologi atau epistemologi Islam harusnya ya. Di antaranya ada Bayani, Burhani dan Irfani. Lebih kepada ini sih, menganggap sakral pendapat-pendapat ulama klasik. Seharusnya kan itu apa namanya, dinamis ya, kan dinamis sesuai kebutuhan pada zaman waktu itu. Berarti kawan-kawan yang menganggap sakral pendapat ulama ini, ketika ada pendapat ulama yang ditentang, dia nggak terima ya? Nggak terima. Ya sebagian besar kurang terima. Oh, kurang terima. Tapi itu bagi mahasiswa yang suka diskusi, ada juga sih yang nggak senang diskusi gitu, Ngikut alur gitu ya. ikut alur. Tapi saya ada satu hal yang hebat sih menurut saya. Kemarin kan ada international conference. Luar biasa. Gimana tuh Mas? Saya kan gagal ya. Gagal tuh. Gak diterima judul saya. Oh, diterima. Satu hal ada cukup menarik. Teman saya itu judulnya apa ya? Tentang gender. Kemudian mengambil pendapatnya Profesor Nasruddin Umar. Profesor Nasruddin Umar kan ini guru besar ilmu tafsir ya di PTIQ itu. Tetapi langsung di-cut sama salah satu dosen. Judulnya ini. Ya tentang gender, Ya, gender itu. perspektif Profesor Nasruddin Umar loh. Di-cut karena apa? Langsung menjustifikasi liberal. Waduh. Ini kan kacau gitu. Tidak bisa menambah khazanah pemikiran kita, sekaligus pun tidak merangsang mahasiswa untuk bernalar ya. Tapi menurut Mas Naji kita boleh berliberalisasi dalam segi pemikiran. Mungkin kalau di ruang-ruang akademik ya saya rasa tidak masalah seperti kita perdebatkan pemikiran Aminah Wadud, tapi secara amalan ya aktualisasi ya kita harus Jangan tetap sampai di garis-garis yang sudah ditentukan. Membentengi dengan akidah yang benar. Ya, gitu. jelas. Gimana dari pakar hukum barangkali? Bagaimana? Atau mungkin ya karena Mas ini hukum ekonomi syariah, apakah mungkin kalau mohon maaf agak liberal sedikit di dalam ranahnya akademisi ya, kira-kira agama ini sebenarnya ada kepentingan ranahnya Marxisme nggak sih sebenarnya, atau ada kepentingan ekonomi politik nggak sebenarnya agama ini, maka atau mungkin sering disebut dengan dogmatis agama.
Saya melihat itu kadang ada. Dalam hal hukum apalagi ya. Kadang dibalik apa namanya? Hukum ataupun agama. Terus kalau kita berbicara di Indonesia ya, kita akan berbicara dengan hukum Islam berbenturan dengan tradisi. Tradisi. Nah, terkadang ada kalimat yang sering kita ucapkan ketika terhadap yang lebih tua, sopan santun. Tapi kadang sopan santun itu tersembunyi di baliknya kepentingan. Oh iya. Padahal ada hukum yang harus dijalankan. Betul. Contohnya, Ya, mungkin contohnya nih, enak kita. seperti halnya kayak ada hukum perikatan. Ya kan kalau dia itu ada hukum perikatan. Di dalam hukum perjanjian ada hukum perikatan. Oke. Yang akhirnya akan mengikat kedua belah pihak dan menimbulkan konsekuensi, kan begitu. Betul. Ketika hukum perikatan itu telah mengikat, kan akhirnya ada dua konsekuensi tuh dari dua belah pihak. Tapi terkadang ada hal yang dilupakan karena tradisi. Contoh nih, ketika kita jadi mahasiswa di kampus, akhirnya kita terikat untuk mengikuti aturan kampus. Oh betul. Tetapi kampus kurang memperdulikan hak kita. Masuk. Ini menjadi persoalan. Katanya ya harus sopan dong sama yang lebih tua di kampus. Tapi senioritas dong itu bentuknya. Bukan lah. Kalau misalnya seperti itu, ada unsur senioritas nggak sih? Malah kita menjadinya, karena aku paling tua ya, lu di bawah gua harus menghormati. Artinya kalau senioritas kan ada kepentingan tuh. Betul. Seorang senior kepada juniornya. Ada kepentingan. Nah, disinilah yang kadang bagaimana hukum mau ditegakkan kalau masih ada kepentingan-kepentingan yang mengatur. Nah, di situ juga nanti akan berbahaya kalau terus terjadi seperti itu. Nah, kita sebagai mahasiswa nih yang sadar ya, melihat konteks yang terjadi di ilmu Quran tafsir, terjadi di hukum ekonomi syariah, bahkan mungkin di PAI juga. Sangat. Gimana Mas di PAI itu? Melihat di PAI ya begitulah sih Mas. Begitu dalam artian ya kita mengikuti kurikulum yang ada, yang disediakan dosen dan apa. Cuman ya lagi-lagi keresahan saya. Kemarin sempat sebenarnya saya diundang podcast sama salah seorang namanya Rahman Wardana, tapi kurang tahu dia ini arahnya kemana. Yang jelas hanya ngobrol santai begitu, yang membicarakan mengenai tentang mahasiswa pendidikan begitu. Dan saya memantik mahasiswa pendidikan agama Islam di UMS, lebih di Fakultas Agama Islam. Itu lagi-lagi kita membahas yang pertama tentang kesadaran. Kemudian ya ketika di dalam organisasi, contoh mungkin himpunan, pasti tetap ada suatu kepentingan yang mungkin nanti asasnya naik DPM ataupun BEM. Begitu sih ya, kurang lebih nggak jauh beda sebenarnya. Lagi-lagi tetap ada suatu terikatan yang berujung kepada suatu kepentingan. Tapi ngomong-ngomong tadi Masnya bilang kesadaran ya? Itu. Apa jangan-jangan ahli dari Paulo Freire? Waduh. Tidak ahli, hanya sedikit membaca saya. Sebenarnya saya belum sadar akan arah saya sebenarnya kemana begitu. Bahkan mungkin obrolan ini yang ada di Ramadan sampai obrolan gini kan kemana arahnya kita jadi begitu. Mungkin kembali lagi ke bulan Ramadan. Apa namanya mas-mas semua. Kira-kira hasil akhir kita di bulan Ramadan, akankah kita menggapai hakikat takwa? Mungkin saya mau bertanya kepada ahli hukum dan ahli tafsir lah. Kira-kira yang dimaksud hasil takwa kemudian hari nan fitri yang kita gapai kemenangan seperti apa? Padahal banyak orang yang tidak puasa, tapi dia tetap menggapai suatu kemenangan di bulan itu, momentum jatuhnya. Itu bagaimana? Mungkin dari hukum ataupun dari tafsir. Itu kalau misalnya kita pergi ke Museum Muhammadiyah di Universitas Ahmad Dahlan Jogja ya. Kita itu akan melihat satu kata mutiara dari Muhammad Abduh ya. Muhammad Abduh. Yang ketika dia pergi ke Paris ya, ke Eropa, dia melihat Islam namun tidak melihat Islam. Ketika pergi ke Mesir, melihat Muslim tapi tidak melihat Islam. Itu coba kita korelasikan dengan keadaan orang yang berpuasa gitu. Justru kita banyak melihat orang yang berpuasa tapi tidak melihat pribadi-pribadi hakikat dari puasa itu sendiri. Betul, pribadi. Kan puasa itu kan gimana caranya melatih, membimbing kita agar menjadi pribadi yang takwa. Kalau pembacaan saya ya, memaknai dari pemaknaan Imam Asy'uti,
kan di situ la'allakum tattaqun ya. Tujuan akhir puncaknya puasa agar takwa kan. Namun tidak semua orang juga yang puasa mencapai takwa itu. Karena dari pemaknaan Imam As-Suyuti itu yang saya tangkap, beliau itu mengatakan, jadi kata Allah itu nggak muluk-muluk langsung ketika puasa, konsekuensi dari puasa langsung takwa, enggak. Jadi kata Allah di situ dimaknai perlu kesungguhan, perlu totalitas yang kuat. Jadi gitu sih kalau dari saya. Empat sudut pandang tafsir, sudut pandang hukum. Bagaimana? Ataukah mungkin bulan puasa hanya sebatas untuk kepentingan menggugurkan suatu kewajiban? Nah, bagaimana? Kalau saya melihat bulan Ramadan nanti ya, sederhana sebenarnya. Ada satu ayat itu yang pendek, sering diucapkan, sering dilafalkan sejak kita mungkin MI atau SD, tapi sulit dijalankan. Surat Al-Asr. Itu berulang-ulang kali itu. Dahlan mengkajinya dalam waktu 7 bulan. 7 bulan, begitu lamanya ya. Begitu lamanya. Hanya satu surat padahal. Bersoal apa? Tentang waktu. Tentang waktu demi masa ya. Iya. Ayat pertama ya. Kalau saya melihat ini, bagaimana kemudian setelah Ramadan, bagaimana kita mencapai takwa, paling sederhana, bagaimana kita memanfaatkan waktu. Wah, Luar biasa. kena betul. Bagaimana 1 detik. Perasa betul di hati saya Iya. langsung gemetar nih suaranya tentang persoalan waktu ya. Iya. Itu yang sangat harus Saya kita mengenai ya Iya. dari takwa. Mungkin terakhir di bulan Ramadan ini dari saya, kalau tadi keresahannya begitu, mungkin dari saya hakikat untuk mengambil suatu ketakwaan adalah persoalan hati sih mas. Lagi-lagi adalah jangan sampai hati itu kotor kan, atau yang harus kita gapai adalah qalbun salim kalau kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu. Jangan sampai kita terkena qalbun marid yang kemudian jatuhnya adalah terbersit rasa sombong. Al-Qur'an surah Luqman ayat 18 kan jelas, wala tusar khattaka linnas wa la tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah engkau memalingkan wajahmu karena sombong. Kan begitu, maka Allah tidak mencintai orang-orang yang demikian. Jadi menurut saya dari ketiga argumen ini tadi sesuai dengan kita argumen.com. Oke. Nah, ini kita simpulkan bahwasannya hakikat takwa bukan hanya digapai berdasarkan ataupun berlandaskan menggapai kewajiban, menggugurkan kewajiban, tapi bagaimana kita membersihkan hati kita, mengatur waktu kita, mengatur bagaimana jalannya pemaknaan kita terhadap takwa itu sendiri dan cinta kita kepada Allah. Maka itu mungkin dari saya. Kira-kira dari Mas Anas sama Mas Najih harus ada closing statement ini terakhir. Silakan Mas Anas dulu. Oke, Mas Anas silakan. Ya, mungkin itu dari saya, karena esensi terdalam kita dalam hari-hari adalah bagaimana kita bisa menggunakan raga kita, bagaimana bisa menggunakan tubuh kita sebaik mungkin. Seperti kata Allah, laqad kana Apa ini Mas? kita Surah apa ini? atin. Apa namanya? Laqad khalaqna Ya, betul. Lagi closing statement yang terakhir. Ya. Kalau kita mengutip dari surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Maka dari ayat itulah kemudian kita harusnya sadar sebagai manusia telah diciptakan sebaik-baiknya manusia. Nah, semoga itu yang terus mewarnai diri kita, bahwa kita sadar sebagai manusia untuk terus menjadi manusia yang paripurna. Ya. Luar biasa. Dari Mas Najih. Mungkin closing statement yang baik itu saya ingin mengutip dari Prof. Haidar Nasir Luar biasa. tentang tauhid berkehidupan, tauhid kehidupan. Jadi konsekuensi kita bertauhid adalah bentuk kepedulian kita terhadap sesama. Luar biasa betul. Berempati ya. Ya, Sekali. Luar biasa. walaupun nggak nyambung ya sama Ramadan. Nyambung mas, karena Ramadan kita harus berempati kan, merasakan apa yang dirasakan orang lain. Mungkin terakhir juga dari saya adalah
mengambil kutipan dari Habib Ja'far, musik yang haram adalah ketika piring dan sendok Anda berbunyi namun tetangga Anda yang mendengarkan itu tidak Anda beri makan. Oke, terima kasih. Terima kasih mas-mas semua, mungkin cukup dari kita. Sampai jumpa lagi di argumen.com. Dan selamat malam, kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.